Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan berbagi kepada adik-adik semua itu tentang materi IPA kelas 9 SMP. Nah, untuk video kali ini kakak akan membahaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini merupakan bab pertama kita di kelas 9. Nah, untuk sistem reproduksi ini ruang lingkupnya cukup banyak. Nah, untuk video kali ini kakak hanya akan membahaskan 4 poin saja terlebih dahulu. Nah, yang akan kita bahas pada video ini yang pertama itu adalah tentang struktur dari organ reproduksi pria beserta fungsinya. Yang kedua itu tentang proses spermatogenesis. Yang ketiga itu tentang oogenesis. Dan yang keempat itu bicara tentang struktur organ reproduksi pada wanita beserta fungsinya. Nah, langsung saja kita lihat yang pertama itu organ reproduksi pria. Nah, di sini kakak sajikan 2 buah gambar. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan gambar atau struktur dari organ reproduksi pria jika kita lihat dari samping. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua ini masih merupakan struktur dari organ reproduksi pria jika kita lihat dari depan. Sebenarnya ini keduanya merupakan gambar yang sama, cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Satu dari samping, satu lagi dari depan. Namun yang sering keluar pada soal-soal ulangan itu biasanya struktur organ reproduksi yang kita lihat dari arah depan. Oke, sekarang adik-adik sudah memahami, sudah melihat untuk strukturnya seperti apa. Jadi di sini itu ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, anus, kelenjar prostat, ada rektum, ductus ejaculatorius, ada vesicula seminalis, ureter, kantong urin, uretra, dan penis. Nah, ini dari segi struktur. Kemudian kita lihat dari fungsinya. Nah, untuk fungsinya yang pertama itu ada testis. Nah, seperti pada gambar itu dapat kita lihat bahwa testis itu bentuknya seperti bulat telur dan dia berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang kedua itu ada namanya skrotum. Nah, itu dapat kita lihat dari gambar itu letaknya di luar, sebelah luar atau di bagian permukaan terluar dari testis, sehingga dia berfungsi untuk melindungi testis dan membantu mengatur suhu yang sesuai untuk produksi sperma di dalam testis. Kemudian yang ketiga, di atasnya itu ada epididymis. Nah, epididymis itu bentuknya seperti tanda koma, letaknya itu di atas testis, tepat di atas testis. Nah, untuk fungsinya di sini dia berfungsi untuk tempat menyimpan dan pematangan dari sel sperma. Kemudian setelah epididymis itu ada saluran yang sangat panjang, itu disebut dengan vas deferens. Nah, itu merupakan kelanjutan dari saluran epididymis dan berfungsi untuk menyalurkan sel sperma ke uretra. Nah, berikutnya untuk organ berikutnya itu ada anus. Anus itu fungsinya sebagai saluran pembuangan akhir. Di atas anus itu ada yang disebut dengan kelenjar prostat. Nah, itu dapat adik-adik lihat dari gambar yang sudah kakak sajikan. Nah, kelenjar prostat itu berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berwarna putih keabu-abuan dan bersifat basa atau pH-nya itu di atas 7. Kemudian ada rektum. Nah, di atas kelenjar prostat itu ada rektum. Nah, itu dapat dilihat dari gambar. Rektum itu dia berfungsi untuk tempat menyimpan sementara dari feses. Nah, apa itu feses? Feses itu sama dengan tinja, sama juga dengan buang air besar. Artinya dia berisikan hasil atau sampah dari sisa pencernaan pada manusia. Nah, setelah terjadinya pembusukan pada usus besar, kemudian dia disimpan pada organ yang disebut dengan rektum. Kemudian di atas rektum itu ada ductus ejaculatorius. Nah, itu kalau misalnya adik-adik susah untuk mengingat bahasanya yang agak sedikit rumit,
boleh juga disebut dengan istilah saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi itu merupakan saluran yang letaknya itu di antara kandung kemih dan kelenjar prostat. Itu dapat diperhatikan dari gambar. Nah, dia itu berfungsi untuk menyalurkan air seni atau air mani yang berisi sperma yang telah matang menuju ke bagian uretra. Kemudian berikutnya itu ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis di sini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang pekat dan warnanya agak sedikit kekuningan. Kemudian dia itu mengandung makanan dan sekaligus merupakan sumber energi untuk pergerakan dari sperma. Cuma di sini yang fungsi utamanya itu adalah dia itu penyedia makanan bagi sel sperma. Kemudian masih tentang organ reproduksi pria. Berikutnya itu ada ureter namanya. Ureter itu berfungsi untuk membawa hasil penyaringan ginjal berupa urin menuju ke kandung kemih atau kantong urin. Nah, berikutnya itu ada kantong urin atau kandung kemih tadi ya. Itu fungsinya sebagai tempat menyimpan urin sementara. Kemudian ada uretra. Nah, hati-hati adik-adik, di sini ada kata ureter, ada kata uretra. Jika ureter itu dia berisikan atau membawa urin ke kandung kemih, kalau uretra itu dia menyalurkan sperma dan urin menuju keluar tubuh. Artinya dia itu yang membuang suatu zat atau cairan dari dalam tubuh menuju keluar. Nah, itu bedanya ya. Kalau ureter itu saluran letaknya di dalam, kalau uretra dia saluran tapi dia akan menyalurkan keluar tubuh manusia. Kemudian ada penis. Terakhir itu ada penis, itu merupakan organ terluar pada sistem reproduksi pria dan berfungsi sebagai alat kopulasi. Nah, di sini ada yang tertinggal satu lagi. Itu dapat adik-adik lihat di atas anus itu kan ada garis hitam. Nah, di atas anus itu ada garis hitam, itu disebut dengan istilah kelenjar bulbouretralis. Mungkin sebagian buku menyebutkan dengan istilah kelenjar Cowper atau Cowpery. Nah, itu sama saja. Nah, itu berfungsi untuk menghasilkan cairan berbentuk seperti lendir, sifatnya basah. Nah, itu fungsi dan struktur dari organ reproduksi pada pria. Sekarang kita lihat untuk organ reproduksi pada wanita. Nah, di sini juga ada dua gambar. Untuk gambar yang pertama ini merupakan struktur yang kita lihat dari sebelah samping. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan struktur dari organ reproduksi wanita jika kita lihat dari depan. Nah, sama halnya dengan pria, yang sering keluar pada soal ujian itu adalah struktur jika kita lihat dari sebelah depan. Nah, di sini untuk fungsinya lagi ya. Yang pertama itu ada istilahnya ovarium. Bisa dilihat dari gambar. Ovarium itu dia berfungsi sebagai tempat pembentukan sel ovum atau sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua itu ada yang kita sebut dengan saluran telur atau boleh juga disebut dengan oviduk, boleh juga disebut dengan tuba Fallopi. Nah, itu berfungsi sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi. Kemudian yang ketiga itu ada bagian rahim atau bahasa lainnya uterus. Nah, ini merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin atau fetus. Kemudian yang keempat itu ada dinding sebelah dalam dari rahim, itu disebut dinding pelindung pada rahim, itu disebut dengan endometrium. Kemudian yang kelima ada serviks atau mulut rahim, dan yang terakhir itu ada vagina. Nah, itu berfungsi sebagai organ kopulasi dan jalur keluarnya bayi saat proses kelahiran. Nah, inilah struktur dan fungsi untuk organ reproduksi pada wanita. Nah, kita lanjut. Berikutnya itu kita akan bahas tentang spermatogenesis. Nah, apa itu spermatogenesis? Itu ada dua asal katanya. Yang pertama sperma, yang kedua genesis. Nah, genesis artinya proses. Berarti kalau spermatogenesis dapat kita artikan dengan proses pembentukan sel sperma. Di mana terjadinya itu di dalam testis, tepatnya di saluran yang berkelok-kelok yang kita sebut dengan tubulus seminiferus. Nah, di sini sel sperma yang dihasilkan itu biasanya per siklus itu dia menghasilkan kurang lebih 200 sel sperma yang bersifat basah. Nah, kemudian di sini kan tadi ada kata tubulus seminiferus. Nah,
Tubulus seminiferus itu merupakan saluran berkelok-kelok yang terdapat di dalam testis. Di dalamnya itu ada 3 poin yang harus adik-adik ingat lagi. Di dalam tubulus seminiferus itu terdapat spermatogonium, sel Sertoli, dan sel Leydig. Nah, apalagi ini? Kita bahaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu ada spermatogonium. Sperma berarti itu artinya tetap sperma. Gonium artinya induk. Berarti spermatogonium artinya adalah induk sperma atau induk sel sperma. Kalau sel Sertoli itu dia berfungsi memberi makan spermatozoa, sedangkan sel Leydig itu terdapat di antara tubulus seminiferus dan berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, itulah yang terdapat 3 bagian besar yang terdapat di dalam tubulus seminiferus. Nah, berikutnya kita lihat untuk prosesnya. Di sini ada gambar yang terpotong. Nah, gambar yang terpotong paling atas itu merupakan spermatogonium atau disebut juga dengan induk sperma. Kemudian mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, di situ dia mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi secara meiosis 2 membentuk spermatid, kemudian dia berdiferensiasi atau berubah bentuknya menjadi sel sperma. Nah, untuk lebih jelasnya ini nanti akan kakak bahaskan lagi pada pokok bahasan tentang pembelahan sel. Ini kakak akan bahaskan lebih lanjut lagi tentang proses spermatogenesisnya. Nah, kemudian untuk perempuan itu nama istilahnya adalah oogenesis, artinya adalah proses terbentuknya sel telur atau ovum. Terjadinya itu pada organ yang disebut dengan ovarium. Nah, untuk 1 kali siklusnya dia akan menghasilkan 1 buah ovum saja yang matang per siklusnya dengan pH-nya itu asam. Nah, itulah yang dihasilkan pada proses oogenesis. Kemudian untuk prosesnya di sini dapat kita lihat. Nah, yang pertama itu ada oogonium atau induk dari ovum. Kemudian dia akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis 1. Nah, nanti dia membentuk oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, di sini terjadi perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis ya adik-adik. Jika pada spermatogenesis semuanya kan jadi spermatosit sekunder, tapi berbeda dengan perempuan. Pada perempuan saat meiosis 1 itu dia terbentuk oosit sekunder dan badan polar atau disebut juga dengan polosit. Nah, mana yang akan berkembang lagi itu adalah bagian oosit sekunder. Dia akan membelah secara meiosis 2 akan terbentuk ootit dan badan polar lagi. Kemudian ootit itu dia berdiferensiasi membentuk ovum. Nah, perbedaannya dari proses spermatogenesis dan oogenesis, jika spermatogenesis semua spermatid itu dia akan membentuk sel sperma, itu alasannya karena pada laki-laki itu tidak ada batasan usia untuk dapat menghasilkan sel sperma. Berbeda dengan perempuan. Perempuan dapat menghasilkan sel ovum hanya sampai menjelang usia menopause. Berarti ada fase di mana akan terhenti prosesnya. Nah, di sini karena proses tersebutlah itu dari segi jumlahnya akan jumlah sel yang dihasilkan berbeda, dan untuk yang dihasilkan pada perempuan itu per siklus itu yang akan matang hanya ada 1 buah sel ovum saja. Nah, intinya untuk bagian spermatogenesis dan oogenesis ini nanti akan kembali kakak bahaskan pada video berikutnya itu tentang pembelahan sel. Jadi tetap ikutin channel kami supaya adik-adik tetap tahu kelanjutan dari video yang pertama ini. Oke adik-adik, mungkin sekian dulu pembahasan materi dari kakak. Terima kasih karena adik-adik selalu setia mengikuti channel kami. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Nah, karena kami akan selalu memberikan materi-materi
soal-soal untuk membantu adik-adik yang masih melaksanakan belajar daring. Nah, jadi semoga video-video yang ada di Lisvika Channel itu dapat membantu adik-adik semua dalam belajar dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan video kita hari ini. Nah, nantikan video berikutnya. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.